Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sesudahnya kita melalui proses dalam perjalanan hidup mempelajari ilmu-ilmu agama dan bisa menempatkan dalam pengertian khauf. Khauf itu adalah ketakutan. Ketakutan kepada siapakah khauf itu? Ditempatkan khaufnya itu ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelmalah khauf itu atau ketakutan itu menjadi amal yang baik. Kok kenapa rasa takut menjadi amal yang baik, menjelma menjadi amal yang baik? Karena dari mula ketakutan itu sendiri kita tidak melakukan perbuatan yang enggak benar. Akhirnya yang tidak benar itu kita hindari menjadi amaliyah yang baik. Dan amal yang dikendalikan dengan khauf kepada Allah, amal yang bisa dikendalikan oleh kita sendiri. Karena apa? Karena amal itu dalam kontrolnya kita sendiri. Didasari karena kita khauf kepada Allah. Itulah luar biasanya. Jadi tidak ada embel-embel apapun. Nah, jadi ketakutan itu bisa menjadi amal karena amal itu yang tadinya kita mempelajari perjalanan kehidupan kita sendiri, itulah menjadi amalia yang bagus. Jadi tidak asal gitu. Tidak asal-asalan dalam menjalankan kehidupan. Kalau orang yang nanti menjalankan amalia kehidupannya asal-asalan, maka apapun yang dilarang akan ditabrak, akan dilakukan. Nah, disitulah apabila ketakutan itu kita dikhususkan hanya kepada Allah, maka menjelmalah menjadi amalia yang sangat luar biasa, yang ditakuti oleh bangsa jin, yang bangsa apapun itu ditakuti. Karena apa? Karena kitanya itu tidak merasa punya takut kepada makhluk yang lainnya, hanya kepada Allah lah kita takutnya. Maka menjelmalah amalia ketakutan itu menjadi amalia yang sangat luar biasa. Dan setelah kita menempatkan ketakutan kita kepada Allah, maka kita akan mendapatkan suatu keutamaan dari Allah itu sendiri. Keutamaan itu akan muncul dengan sendirinya karena kita sudah pendekatan dengan Allah itu sudah luar biasa. Tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu diri kita, terkecuali kita itu hanya dengan Allah. Maka rahmat pun akan jatuh pula kepada kita.
Karena apa? Karena kita itu menerapkan menerapkan ketakutan kita kepada Allah, bukan kepada orang lain. Nah, untuk petunjuk kasih sayangnya Allah kepada kita seperti apa, maka diterangkan dalam Al-Qur'annya. Dan ketika kamu memunculkan kemarahan salah satunya yang luar biasa, maka disitulah kemarahan kamu itu adalah kemarahan dari Allah pula. Karena apa? Karena ini yang menunjukkan amar ma'ruf nahi mungkarnya itu akan diterangkan didengungkan kepada manusia, dan manusia di sekelilingnya tidak menghargai Allah atau tidak menghargai perintahnya Allah, maka azab akan datang. Dan itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kamu. Artinya kamu itu walaupun dibenci sekampung, kamu tetap takutnya hanya kepada Allah dan tidak takut kepada orang-orang yang zalim, maka kamu itu diselamatkan oleh Allah dengan kasih sayangnya Allah. Maka turunlah azab itu kepada kampung itu, yaitu bukan mengazab kamu tapi mengazab orang banyak. Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada ente. Jadi rasa takut itu bisa menjadi amalia yang sangat luar biasa, karena kitanya sendiri benar-benar menempatkan takutnya itu hanya kepada Allah. Tidak ada yang lainnya. Kalau orang itu hanya takut perutnya tidak terisi, kalau takut orang itu kepada manusia yang lainnya, maka orang itu sudah terkontaminasi, sudah dekat dengan kemusyrikannya, dekat dengan istilahnya imannya sudah tipis namanya. Apalagi kalau kita melihat yang ada di doanya bismillah, allazi ja'alana la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Ya Allah, dadosaken kula, ya Allah jadikanlah saya orang-orang yang tidak punya takut kepada siapapun, jangankan yang kelihatan, jangankan yang tidak kelihatan, yang kelihatan apalagi otomatis dibabat. Nah, itulah takut kepada Allah itu bisa menjadi amalia yang sangat luar biasa, bisa menjadi dahsyat. Hingga jin, demit, setan apapun itu akan merasa takut kepada orang yang takut kepada Allah itu. Jadi rasa takut kalau kita benar-benar olah menjadi amalia itu benar-benar akan dahsyat. Dan apabila badan seseorang gemetar karena takutnya kepada Allah, maka itu akan sangat mengeluarkan luar biasa dahsyatnya hawa yang positifnya. Dan sehingga makhluk yang tidak kelihatan seperti jin, dedemit atau orang yang jahat itu akan menjadi takut. Padahal kamu takut kepada Allah, orang takut atau jin dedemit itu takutnya sama kamu jadinya. Itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada orang yang takut kepada Allah itu sendiri. Jadi takut itu kalau benar-benar diolah akan menjadi sesuatu yang luar biasa pada diri orang yang merasa takut kepada Allah itu. Dan akan menjadi kemuliaan, akan menjadikan sesuatu yang dahsyat, dan akan mendapatkan rahmat yang luar biasa, dan akan mendapatkan kasih sayang luar biasa. Dan ketahuilah, maka orang yang merasa punya takut kepada Allah itu, maka akan mempunyai kebijakan kepada makhluk yang lainnya. Apa kebijakannya? Dia tidak langsung memvonis siapapun yang berbuat salah, karena dia sendiri itu takut kepada Allah, atau karena memfitnah orang lain itu takut. Satu, takutnya apa?
Dia tidak mau memfitnah orang lain, tidak mau menzalimi orang lain, dan tidak mau memvonis kepada orang lain karena takutnya kepada Allah, bukan karena takut kepada orang itu. Dan rasa takut itu sendiri, ya kan, dengan rasa takut itu sendiri, maka ketakutan itu akan membawa orang itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Ra'sul hikmati makhafahullah. Nah ini Ra'sul hikmati makhafatullah, artinya di sini pangkal dari kebaikan, pangkal dari kebajikan, pangkal dari kebijakan. Itu keluar dari rasa takutnya kepada Allah. Jadi orang yang mempunyai ketakutan kepada Allah, awalnya takut kepada Allah, maka orang itu boro-boro akan berbuat yang nggak benar. Intinya itu. Boro-boro kita akan mau minum, boro-boro kita akan mau berbuat memfitnah orang lain, boro-boro kita akan menzolimin orang lain, boro-boro orang itu akan punya rasa iri, sirik, dengki. Itu jauh dari sifat itu. Karena apa? Awalnya dia sudah menerapkan rasa takutnya kepada Allah itu. Jadi Ra'sul hikmati makhafatullahu. Awalnya orang rasa takut kepada Allah akan membuat orang itu menjadi orang yang benar. Jadi bukan karena takut kepada manusia, tapi takut kepada Allah. Itu sangat luar biasa. Kullu qalbin laisa fihi khafullahu fahuwa kharabun. Nah ini, tiap-tiap hati yang tidak ada merasa takutnya kepada Allah, berarti orang itu atau hatinya itu sudah rusak. Isinya hatinya hati iblis, isinya hatinya hati setan, ini dedemit. Karena apa? Dia sudah tidak takut kepada Allah. Berbuat minumnya haram, berbuat membuka auratnya, membuka auratnya, berbuat yang tidak benar dengan tetangganya, berbuat zalim, itu sudah tidak benar. Memfitnah, apalagi memfitnah orang lain, memfitnah turunan Nabi Muhammad, memfitnah siapapun, itu sudah tidak benar karena orang itu sudah tidak merasa punya takut kepada Allah. Dari situ, kullu qalbin laisa fihi khaufullahi fahuwa kharabun. Nah itu setiap hati yang tidak punya merasa takut kepada Allah, maka orang itu atau hatinya orang itu sudah rusak. Hatinya diganti menjadi hatinya iblis. Berbuat yang maksiat nggak takut, berbuat minum yang haram-haram yang nggak takut, berbuat mencuri yang nggak takut, berbuat menipu yang nggak takut. Semuanya apapun yang dilarang oleh Allah itu tidak punya rasa takut. Karena apa? Karena hatinya sudah menjadi hati iblis. Bukan hati nurani, tapi menjadi hati iblis itu. Jadi jangan coba-coba. Oke, kita dalam dunia ini kita selamat, kita mendapat harta yang banyak, kita menang. Hasil korupsi tidak diketahui oleh siapapun. Oke, kita dapat hasil KKN. Ini uangnya lumayan gede. Tapi ingat, Anda setelah selesai melakukan itu, maka siap-siap menerima azab yang sangat luar biasa. Itu janji Allah. Itu sudah pasti. Siapapun yang hatinya hasud, autukhfuhu yuhasibkum bila fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Kalau hatinya benar maka fayaghfiru liman yasha. Kalau hatinya busuk maka di situ wa yu'adzibu may yasha. Allah pasti membalas itu. Jangankan yang besar, yang kecil pun kita makan, yang kecil pun kita hasil tipuan, yang kecil pun kita buka aurat, yang kecil pun kita mencoba minum, yang kecil pun kita berbuat maksiat, maka tetap akan dibalas dengan azab Allah sesuai dengan kehendaknya Allah itu sendiri. Bukan azab dari kita, tapi kehendak itu dari Allah.
Jadi jangan merasa kita bangga, kita menjadi kaya, kita mendapatkan kedudukan, mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang dihasilkan dari orang nggak bener, maka itu hanyalah kesenangan sementara yang akan membuka pintu nerakanya masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai menghasilkan sesuatu yang racun buat anak istri kita. Jadi terapkan rasa takut Anda, jadikanlah rasa takut Anda itu adalah amalia yang sangat luar biasa. Akibat dari takut kepada Allah, orang itu akan tidak berani berbuat yang melanggar aturannya Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah amalia yang akan bisa membawa kita pada posisi tertentu, kemuliaan, kejayaan, karena dasarnya yaitu adalah kita takut kepada Allah dan akhirnya kita itu akan masuk ke dalam pintu surga. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma